Kali ini kita akan mencoba membuat satu game sederhana menggunakan Scratch, di mana nantinya gamenya adalah bagaimana caranya si sprite ini, kita nanti nggak pakai ini sprite, dia akan menghindar setiap kali kursor diarahkan ke sprite, seperti itu. Yang pertama harus kita lakukan adalah buka Scratch 2-nya. Kalau sudah dibuka, mungkin keadaan pertamanya adalah seperti ini. Cara yang kedua adalah kita bisa create new file. Sama. Kemudian yang pertama adalah kita akan membuat background dari game yang akan kita buat. Caranya adalah pilih new backdrop di bagian pojok kiri bawah dan pilih choose backdrop from library. Kita pilih background apa yang akan digunakan dalam game. Misal kita ambil space. Ambil star. Pilih background apapun yang disuka, kemudian klik OK. Background akan keluar. Ini karena ada double, kita close, kita hapus saja background yang pertama, backdrop kalau di Scratch bilang. Kemudian untuk sprite yang digunakan dalam game, kita bisa menggunakan banyak sprite, tapi kali ini kita nggak menggunakan si kucing. Kita load lagi sprite yang baru. Kita cari aja yang udah ada dari media yang sudah disediakan sama Scratch. Kita bisa load dari library lagi. Dari sini choose sprite from new library, di icon karakter ini ya, alien. Kita ambil karakter yang akan digunakan dalam game ini. Nah, ini aja, pakai karakter Giga. Kalau sudah diklik OK, si karakter akan keluar. Nah, karena ukuran si sprite Giga ini mungkin jauh lebih besar kalau kita akan gunakan dalam game, perbandingannya cukup besar jika dibandingkan dengan backgroundnya. Kita bisa saja mengecilkan ukuran si Giga ini karena dia ada banyak kostum. Kita hapus dulu satu-satu kostumnya, kita pakai yang pertama. Untuk mengecilkan ukuran dari sprite cukup mudah, tinggal diklik saja sprite-nya. Ketika udah muncul box seperti ini, kita resize lebih kecil lagi. Nah, oke, cukup. Sekarang kita memberikan perintah pada si sprite Giga ini. Yang pertama dilakukan adalah kita ambil event. Pertama ini adalah ketika bendera hijau diklik, maka Giga akan melakukan apa? Maka sprite ini akan melakukan apa? Bendera hijaunya ada di mana? Ada di sebelah sini. Nah, yang pertama adalah kita memberikan nilai awal dari si Giga, posisi awal dari si Giga, karena Scratch menganut paham gambarannya itu live, dia secara live, maka kondisi akhir dari sprite akan dijadikan kondisi awal ketika bendera hijau diklik kembali. Untuk menghindari hal itu, agar kondisi awalnya sama setiap kali
bendera hijau diklik, maka harus diberikan kondisi awal. Nah, dalam kasus game ini, kondisi awal yang diberikan adalah si sprite Giga akan memiliki kondisi awal, yaitu posisi koordinat 0,0, x-nya 0, y-nya 0 setiap kali bendera hijau diklik. Untuk melakukan hal itu, kita ambil dari modul motion, kita berikan koordinat. Nah, di sini go to x dan y. Kenapa di sini nilai awalnya adalah 48 dan y-nya adalah min 60? Karena itu tadi Scratch membaca kondisi akhir dari sprites yang kita load ke dalam game. Di sini terlihat bahwa kondisi sekarang si Giga ini posisinya di posisi X 48 dan di posisi Y 60. Kalau ini dipindah, nah otomatis koordinat yang ada di motion pun juga berpindah ini. Jadi seperti itu. Jadi kita berikan kondisi awal, tinggal klik aja box putihnya 0, kita kasih nilai X 0 dan Y bisa kasih nilai 0 juga. Kita tes semisal si Giga ini posisinya ada di min 111,34. Ketika bendera hijau diklik, seharusnya dia akan berpindah dari posisi ini ke posisi ini ke posisi 0,0 yang telah kita berikan. Kita coba. Nah, ini posisi 0,0. Seharusnya nggak di sini, mungkin karena ada sesuatu. Kita coba taruh di posisi yang lain. Misal tengahnya di sini, kita kasih nilainya 33,56. Jadi nanti posisi awal dari si Giga adalah poin X 3,3 dan poin Y min 56. Kita coba lagi. Harusnya pindah ke situ juga. Kita klik hijau. Nah, oke, udah benar. Feel free untuk merubah koordinat karena ini bukan menjadi satu patokan. Jadi bebas, kondisi awalnya bisa di sini, bisa di sini atau di manapun. Nah, kalau ini contohnya kita taruh saja di tengah seperti itu. Selanjutnya adalah kita akan memberikan perintah kepada si Giga untuk selamanya dia akan berpindah ketika dia didekati oleh kursor mouse ini. Jadi gamenya kita sebut saja adalah anti mouse sprite. Nah, seperti itu, jadi gampang. Nama gamenya anti mouse sprite. Jadi si Giga akan berpindah secara random ketika kursor mouse ini mendekati bagian tubuhnya si Giga. Untuk melakukan itu kita ambil modul dari control, kita ambil forever karena selamanya ketika dia akan terkena kursor dia akan melakukan pindah. Yang pertama adalah kita melakukan forever. Kemudian kondisi apa? Pertanyaan selanjutnya adalah kondisi apa dia akan berpindah? Adalah kondisi ketika dia terkena kursor yang kita gerakan ini. Adalah kondisi ketika dia di touch sama mouse. Jadi kita memasukkan kondisi dalam Scratch itu namanya if. Kita masukkan ke dalam tag forever seperti ini. Jadi sebagian puzzle ini kalau dibaca, kita baca ini dulu deh. Sebagian ini kalau dibaca, selamanya si Giga akan
titik-titik jika. Nah, titik-titiknya itu apa? Itu ada di dalam, jikanya kondisinya itu ada di bagian kotak ini. Kita masukkan lagi. Seperti yang tadi bilang, karena gamenya ini adalah anti mouse sprite, anti mouse giga, jadi kita masukkan kondisi adalah jika si giga ini terkena kursor mouse, itu adalah kondisinya. Kita masukkan, kita ambil modul dari sensing, kita ambil touching. Ini adalah kondisi ketika nanti si giga tersentuh oleh mouse. Nah, kita ambil modulnya mouse pointer, tinggal dibuka aja dari sini. Mouse pointer, dia akan melakukan apa? Nah, ini selanjutnya adalah memberikan aksi dari si giga ketika dia dikenai atau si mouse ini mengenai bagian tubuh dari si giga. Kalau ini di run, diklik bendera hijau, maka tidak akan ada apa-apa, karena kita belum memberikan apa sih aksi selanjutnya ketika si kursor mouse ini mengenai si giga. Makanya dia tidak melakukan aksi apapun. Seperti itu. Kita stop dulu. Nah, aksi sederhana yang akan kita masukkan ke dalam fungsinya si giga adalah kita memberikan nilai posisi random dari si giga ketika dia terkena kursor mouse. Kita ambil modul dari motion lagi, kita ambil modul koordinat, pergi ke koordinat y, x. Namun kali ini kita memberikan nilai random pada koordinat. Nilai random bisa diambil di modul operator, bagian operator yang hijau. Kita ambil pick random untuk koordinat x, untuk sumbu x, dan untuk sumbu y. Kemudian sekedar informasi bahwa rentang dari backdrop scratch ini dia memiliki panjang untuk sumbu y adalah mulai dari min 240 sampai plus 240. Kemudian untuk sumbu y dia memiliki rentang panjang dari min 180 sampai plus 180. Jadi minnya di bawah, plusnya di atas. Kalau yang sumbu kebalik, kebalik. Yang sumbu x ini horizontal ya, horizontal memiliki rentang mulai dari min 240 sampai plus 240. Kalau yang sumbu y mulai dari plus 180 sampai min 180. Kita bisa saja memberikan nilai lebih dari itu, tapi resikonya adalah sprite bisa tidak muncul dalam background yang kita buat. Dia bisa dibaliknya, jadi nggak kelihatan dalam backdropnya. Nah, kita kasih nilai random. Yang pertama adalah untuk sumbu x, kita nyoba min 180 dan 180. Kemudian untuk sumbu y-nya kita kasih sama, kita kurangin 30 supaya, karena ini ukurannya mungkin lebih. Nah, ini udah mulai gerak, kita stop dulu. Jadi biar satu sprite-nya tetap kelihatan dan tidak keluar dari backdropnya, kita kurangin aja 180 di 150. Nah, ini sudah jadi. Kita coba klik bendera hijau. Seharusnya kalau ini benar, dia akan terus bergerak mengambil nilai koordinat random ketika si kursor ini menyentuh bagian dari isi giga. Kita coba. Nah, seperti ini.
dia akan terus bergerak. Nah, ini yang tadi saya bilang kalau dia memiliki di koordinat yang lebih dari batasan dari backdropnya. Ini mungkin karena nilai titik tengahnya dari si giga ini tidak berada di ujung atas, kepalanya tetap bisa hilang atau keluar dari backdrop. Nah, ini tetap bisa gerak. Itu dulu. Sekian tutorial membuat game sangat sederhana yang kita kasih nama tadi anti kursor sprite. Kita bisa bertemu lagi di tutorial selanjutnya dan see ya.